Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kedua yang mengambil tema nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Baru, dan pada bagian ke-17 ini kita akan membahas tentang nama batu penjuru. Ayat yang memuat nama ini adalah pada Efesus 2 ayat 20 dan juga secara bacaan di Markus 12 ayat 1 sampai 12. Pada Injil Markus 12 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus berbicara tentang batu. Itu ada di ayat 10. Apakah maksudnya batu di sini? Apakah batu ajaib? Batu dari kawah gunung yang meletus? Batu permata? Batu kali untuk membuat jalan? Batu karang? Batu pahat yang dibuat patung, atau batu-batu lainnya? Bukan batu-batu yang disebut tadi, melainkan batu penjuru. Benda ini disebutkan oleh Tuhan Yesus dengan mengutip kitab Mazmur 118 ayat 22. Setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang menceritakan ada seorang pengusaha anggur membuat kebun anggur dengan dikelilingi pagar, menggali lubang untuk memeras anggur, dan dibuatkan menara jaga. Lalu menyewakannya kepada para penggarap, sedangkan pemiliknya ini pergi ke negeri lain. Dan ketika tiba musimnya, sang pemilik ini mengirim pelayan-pelayannya untuk menerima sebagaimana dari hasil itu. Namun, apa yang terjadi? Ternyata pelayan-pelayannya ada yang dipukuli, dianiaya, dan juga ada yang dibunuh. Dan terakhir, dikirimnyalah anaknya, dan ternyata dibunuh juga karena mereka berpikir bahwa anaknya adalah ahli warisnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah makna dari perumpamaan ini, bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Bapa. Para penggarap adalah bangsa Israel yang diwakili oleh para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Pelayan-pelayannya yang dianiaya dan dibunuh itu adalah para utusan atau nabi, dan anaknya yang dibunuh juga itu adalah Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat yang terkasih, seperti pada waktu sebelumnya, Yesus telah mengatakan sampai 3 kali bahwa anak manusia harus banyak menanggung penderitaan, ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Kematian dan kebangkitan Yesus telah menjadi batu penjuru. Apakah batu penjuru itu? Dan apa yang dimaksud dengan telah menjadi batu penjuru? Batu penjuru atau the head of corner adalah batu yang disusun di sudut-sudut yang tersembunyi dan saling tersambung sehingga menjadi tiang-tiang penopang berdirinya sebuah bangunan atau bahkan istana. Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Artinya, Yesus yang telah ditolak dan dibunuh oleh umat pilihannya sendiri, bangsa Israel, dan dibuang, telah menjadi pendiri dan kepala tubuh umat pilihan pengganti Israel, yakni gereja Tuhan. Sobat yang terkasih dalam Yesus, marilah kita menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada
Sang Bapa. Yesus Kristus adalah batu penjuru itu. Biarlah kita juga meneladani Yesus Kristus dengan menjadi batu penjuru bagi orang-orang yang lain. Sehingga mereka juga dapat melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Soli Deo Gloria.